Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa selesai. Terima kasih. Baik anak-anak ibu semua, sebelum kita mulai, ibu akan absen terlebih dahulu ya untuk pembelajaran IPA Biologi di kelas 8 pada hari ini. Yang pertama, Akbar hadir. Alpina, Alpino, Fatir, Bima, Desti, Iqbal, Alhamdulillah, Jerlin, Kalila, Naswa, Naufal, Naura, Oktara, Prabu, Kuinsa, Rizky, Salsabila, Sylvia, Jaki. Baik, hadir semua ya, Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu ingin kalian tepuk semangat dahulu. Tepuk semangat ya, siap semuanya? Tepuk semangat. Semangat. Ya, berjumpa kembali dengan Ibu Dewi di pembelajaran IPA Biologi. Pada hari ini, anak-anak ibu semua, kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Ya, pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Ya, sebelum kita ke materi inti, apa itu sistem gerak pada hewan? Nah, yaitu apa? Alat gerak yang digunakan pada hewan untuk melakukan aktivitas, untuk melakukan berlari, kemudian apa lagi dia? Melompat, menerbang, ya. Ya, iya. Alat gerak yang digunakan pada hewan apa? Kaki. Kemudian apa lagi? Sepasang kaki, kemudian tungkai ya. Ada yang disebut tungkai ya. Iya. Baik, untuk tumbuhan, alat gerak pada tumbuhan. Akar, bagus. Nah, hari ini kita akan mempelajari sistem gerak pada manusia. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini melalui diskusi literatur dan diskusi kelompok, maka peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi sistem rangka bagi manusia dengan tepat. Kemudian, peserta didik dapat menyajikan hasil karya berupa resume tentang berbagai gangguan sistem pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia dengan baik. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita laksanakan pada hari ini mengidentifikasi struktur dan fungsi rangka bagi manusia serta membuat resume tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Baik, kita awali. Ibu ingin Rizky maju ke depan, nak. Perhatikan Rizky maju ke depan. Baik, Rizky maju ke depan menggunakan alat gerak apa? Menggunakan alat gerak kaki. Nah, posisi tubuh Rizky tegap di depan. Ya, ini adalah fungsi rangka. Apa fungsinya? Bergerak. Fungsinya Rizky dapat bergerak maju ke depan. Apalagi nak? Menopang tubuh. Dapat menopang tubuh. Rangka sebagai penopang tubuh. Berikutnya, Dalam. melindungi organ bagian dalam. Pintar. Berikutnya yang
ya, ada peta konsep mengenai sistem gerak pada manusia. Ada apa saja anak soleh? Yang pertama ada rangka, yang kedua yang ketiga dan yang keempat hari ini kita akan membahas mengenai rangka ya. Rangka terbagi menjadi dua bagian. Apa saja anak soleh? Ada rangka aksial dan rangka bagus. Lalu rangka ini akan menyusun tulang-tulang menjadi sebuah struktur tulang, kemudian bentuk tulang dan pembentukan tulang. Baik. Ya, untuk persendian dan otot kita bahas di materi berikutnya. Ya, berdasarkan strukturnya kalian lihat ya, tulang ini strukturnya berdasarkan fungsi penyusunnya ada disebut tulang apa? Tulang merawan. Tulang rawan dan tulang rawan ya, biasanya banyak zat perekat, sedikit zat kapur. Contoh tulang rawan apa? Anak soleh? Ya, coba kelompok 3. Coba nih kelompok 4, kelompok 4. Kelompok 4 apa? Iya, tulang rawan ada di mana biasanya? Ada di tulang rawan, ada di sendi, kemudian ada di faring, kemudian ada di laring, dan ada di trakea. Baik. Tulang keras, silakan coba kelompok 2, kelompok 5. Tulang keras tersusun dari apa? Iya, lalu sedikit zat perekat. bagus. Terdapat di mana biasanya tulang keras? Terdapat di tulang tengkorak dan paha ataupun di lengan. Baik, terima kasih ya. Sedangkan fungsi dari rangka, siapa yang bisa? Fungsi rangka pada manusia kelompok 2. Yuk, Pino silakan. Fungsi rangka pada manusia apa saja? Fungsi rangka pada manusia yaitu pertama memberi bentuk tubuh. Bagus. Yang kedua? Yang kedua pelindung organ dalam. Bagus. Yang ketiga? Alat gerak pasif. Ya, lalu? Tempat melengkapi otot. Ya, yang terakhir? Membentuk sel darah merah. Tepuk tangan untuk Alvino. Baik, itu akan hari ini kita akan belajar IPA biologi tentang sistem gerak pada manusia menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning, di mana pembelajaran PBL ini itu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok besar ya. Nah, kalian mengerjakan LKPD atau lembar kerja siswa yang akan Ibu berikan ya, tiap kelompoknya. Ya, ini tiap kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 siswa dengan kemampuan yang heterogen. Baik, untuk kelompok pertama maju silakan. Kelompok 1 Bimo, kelompok 2 maju Bima. Yang kelompok 3 Kahila. Iya. Dan kelompok 4 perwakilannya Oktara. Baik, untuk masing-masing peserta sudah mendapatkan ya. Silakan dibagikan untuk ketuanya. Bagikan. Tiap peserta sudah mendapatkan. Tiap kelompok. Silakan untuk mengerjakan LKPD yang pertama, nak. Ya, LKPD yang pertama, silakan. Kelompok Anda akan melakukan kegiatan pengamatan dan diskusi untuk memahami sistem rangka pada tubuh manusia. Ya, alat dan bahannya adalah gambar rangka manusia. Ada pada LKPD pertama ya, nak. Lalu alat tulis. Ya, kegiatan kalian adalah mengamati sistem rangka pada tubuh manusia dengan teliti dan cermat. Ibu berikan waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi masing-masing kelompok. Silakan mengerjakan.
berbentuk bulat panjang, yang terdapat yang Ya, bagaimana nomor 3 ada kesulitan nah? Kelompok 4 mengenai struktur fungsi rangka pada manusia, gimana ada kesulitan? Terima kasih. Silakan ya, gunakan sumber belajar yang adanya. Gimana kelompok 2 ada kesulitan nah? Sedikit, iya sedikit di bagian mananya ya? Bagian soalnya silakan perhatikan ya, model gambar angka yang ada biar KPD, kemudian kalian isi ya. Baik, terima kasih. Kelompok 1 bagaimana? Ada kesulitan berdasarkan pengamatan? Tidak, Bu. Tidak bergantung, Bu. Baik. Minus, Mak. Ini bicara Silakan kalian perhatikan, amati dengan cermat dan teliti. Identifikasikan oleh kalian nama tulang yang ditunjuk, kemudian tuliskan di LKPD-nya ya pada kotak yang tersedia. Silakan. Bagian tulang tengkorak, Mak. Nama tulangnya apa saja? Kemudian tulang belakang dan tulang anggota gerak bawah. Waktunya 2 menit lagi ya. Gimana Rizky, ada kesulitan? Diamati dengan baik. Ya, langkah bagian bawah. Sudah sampai langkah bagian bawah mengisinya? Sudah, baik. Sedikit lagi berarti. Ada yang sudah selesai? Belum 5 menit ya, tapi ada yang sudah selesaikah dari 4 kelompok ini? Ayo, baik, sebentar lagi. Baik. Silakan dilihat betul-betul gambar rangkanya dan tuliskan nama tulang dari masing-masing penyusun rangka bagian atas, tengah, dan bagian alat gerak bawah. Cek. Cek. Ya, sudah selesai? Baik, perwakilannya silakan tunjuk tangan. Ada yang sudah? Baik, dari kelompok 3. Silakan maju ke depan, Nak. Presentasikan ke depan hasil pengamatan mengenai struktur dan fungsi tulang pada manusia. Silakan, Kalila. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hasil penelitian kelompok kami Yang lain mendengarkan ya. mengindikasikan nama bagian tulang yaitu tulang tengkorak terdiri dari tulang dahi atau frontal. Tulang dahi atau frontal. Yang kedua tulang punggung atau Tulang kariesa. kencang maksudnya. Yang ketiga, Tulang pelipis atau temporal. lalu
tulang kepala belakang atau occipital, tulang baji, sphenoid, tulang tapis, ethmoid. Ada yang sama untuk pengisian yang pertama, tulang bagian tenggorokan kepala. Sama semuanya? Baik, terima kasih. Lalu yang kedua, pengamatan tulang bagian belakang. Yang pertama ada tulang belakang leher atau vertikal. Yang kedua tulang punggung tengah thoracic. Yang ketiga tulang punggung bawah atau lumbal. Yang keempat tulang ekor atau sacrum. Iya, bagaimana? Ada yang belum terisi? Silakan ya diisi. Untuk bagian tulang belakang, silakan. Iya, bagian ketiga yaitu tulang gerak bagian bawah. Terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Iya, bagaimana kelompok 4, kelompok 2, kelompok 1? Sama? Sudah ditulis? Baik, terima kasih sekali. Terima kasih tepuk tangan sekali. Sangat baik kalian mempresentasikan perwakilan dari kelompok 3. Baik anak soleh, kita akan lanjut untuk LKPD yang kedua, mengamati rangka pada tubuh manusia, fungsi rangka. Ya, ada 6. Silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Ibu beri waktu 5 menit untuk berdiskusi kelompok. Perhatikan dengan baik ya fungsi rangka pada manusia. Kalian bisa berdiskusi, tukar pendapat. Selamat kerjakan sekarang ya. Jadi Gimana digital? Silakan, 5 menit waktunya. Kerjakan dengan teliti. Fungsi rangka pada manusia. 6 fungsi rangka yang umum ada pada manusia. Gimana Mas? Silakan saling berdiskusi ya saya. Boleh? Ya. Baik. Kelompok 4 gimana? Ada kesulitan? Ya, bisa kamu diskusi ya fungsi rangka tubuh kita itu apa sih, sebagai penopang, sebagai apa, silakan diskusikannya. Setelah ada 6 ya Nak, 6 fungsi rangka pada manusia diskusikan. Baik, terima kasih. Pendek. ini Boleh pengamatannya antar teman, boleh pengamatannya antar teman. Pengamatan antar teman Nak, silakan. Iya. Siapa yang utama itu fungsi rangka pada manusia? Siapa kelompok 1? Sebagai penegak. Sebagai penegak tubuh. Nah, baik, sebagai penegak tubuh. Ya, silakan kamu lihat badan kamu tegak bagus. Lalu yang kedua, ini siapa? Baik, sebagai tempat melepasnya otot. Ya, tempat melepasnya otot. Yang ketiga? Iya, sebagai alat gerak pasif. Artinya apa? Tulang itu alat gerak pasif, bisa bergerak aktif karena ada otot dan ada sendi. Baik, terima kasih. Waktunya 2 menit lagi ya. Tadi kelompok 1 sudah menjawab 3 ya fungsi rangka pada manusia. Silakan kalian 3 lagi. Tadi ada tempat melekat otot, alat gerak pasif, lalu membentuk tubuh. Apalagi kira-kira? Apalagi Nak? Jawaban kalian apa nih? Tadi udah melekatnya otot. Penegak tubuh, baik, bagus ya, penopang ya tubuh kita. Lalu apa lagi? Pembentukan. Betul, pembentukan.
Silakan. Apa fungsi rangka pada manusia? Baik, betul, melindungi organ-organ bagian dalam apa saja seperti ada jantung, paru-paru, ginjal, ya. Ya, anak soleh, ada yang sudah selesai untuk LKPD yang kedua. Fungsi rangka, baik, albino perwakilan dari kelompok 1. Untuk maju ke depan presentasikan. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengamatan dari kelompok saya yaitu kelompok 1. Fungsi rangka pada manusia yaitu ada 6. Yang pertama sebagai penegak dan pembentuk tubuh. Yang kedua alat gerak pasif. Iya, yang Yang ketiga. ketiga pelindung organ bagian dalam. Baik, yang Yang keempat. keempat tempat melekatnya otot. Bagaimana coba teman diskusinya yang lain kelompok 2 dan kelompok sampai kelompok 4 bagaimana? Sama? Baik. Lalu berikutnya Terus yang nomor 5 pembentuk sel darah merah. membentuk sel darah merah. Yang keenam terakhir Sebagai penopang tubuh. sebagai penopang tubuh. Terima kasih untuk Albino, baik sekali sudah mempersiapkan. Tepuk tangan untuk Albino. Baik, alhamdulillah. Lalu berikutnya adalah LKPD yang ketiga ya nak, atau yang terakhir? Silakan ya. Ini mengenai klasifikasi tulang penyusun sistem rangka pada manusia. Nah, di sana ada nama tulang ya, yaitu tulang pipa, pipi pendek dan tulang tak beraturan. Silakan kalian diskusikan bersama teman-teman kalian dalam satu kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 5 menit. Diskusikan letak dan tempat tulang pipa, pipi pendek dan tak beraturan dalam tubuh manusia. Selamat kerjakan. Silakan. Ya, coba kelompok 4 tulang pipa ya, tulangnya. Gimana tulang pipa tulangnya? Tulang panjang, bagus. Baik. Biasanya ada di mana tulang pipa? Tulang ornamental. Baik ya, berikutnya. Coba untuk kelompok 2 bagaimana? Tadi kelompok 4 sudah menjawab. Tulang pipa, tulang pendek. Baik, ada di mana? Kubus, paku, ataupun tulang. Baik, adanya di mana biasanya? Terdapat Terdapat di kartus pada tangan dan kartus pada tulang. Alhamdulillah, baik ya. Gimana kelompok 3? Ada kesulitan, nah? Tulang tak beraturan. Biasanya di mana tulang tak beraturan? Ya, tulang tak beraturan biasanya ada di mana ya? Tulang belakang ya. Silakan. Ini tulang belakang. Kelompok 1 bagaimana nak? Rizky, boleh kelompok 1. Waktunya 2 menit lagi, anak soleh untuk mengerjakan LKPD yang ketiga. Tulang pipa, tulang pipi pendek tak beraturan. Di mana letaknya pada bagian tubuh kita manusia? Ya, ada yang sudah selesai.
Di sini Nak. Terima kasih. Tolong didengarkan ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa dari hasil pengamatan kelompok kami yaitu kelompok 2 bahwa kita berbentuk panjang di ujung ada rongga. Letaknya di tulang tengkorak bagian kepala. Tulang pipi berbentuk gepeng atau berupa lempengan lebar. Letaknya tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belikat. Tulang pendek berbentuk kubus, paku ataupun bulat. Letaknya di area kalkus pada tangan dan tarsus pada tulang tabraturan berbentuk yang kompleks dan berhubungan dengan fungsi khusus. Letaknya di tulang rahang, tulang kepala, dan ruas-ruas tulang belakang. Baik, bagaimana kelompok 1, 3, dan kelompok 4? Sama? Baik sekali Bima, berikan aplaus untuk Bima. Iya, Ibu ulangi ya, semuanya ya. Ibu ulangi untuk LKPD yang pertama, silakan. Tadi ya, bentuk tuliskan nama-nama bagian tulang yang ada pada LKPD yang pertama ini ya, yaitu tulang bagian tengkorak apa saja? Nama dari tulang bagian tengkorak ada apa saja? Yang pertama ada tulang dahi, yang kedua yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, tepuk tangan, hebat. Nah, sekarang bagian tulang belakang. Bagian tulang belakang, silakan dilihat nama tulang belakang apa saja. Yang pertama, tulang belakang lebar. Yang kedua, tulang punggung tengah. Yang ketiga, atau apa bahasa latinnya? Lumbar. Baik, yang keempat, tulang. Bahasa latinnya? Baik, yang ketiga terakhir adalah tulang bagian gerak bawah. Ya, apa saja penyusunnya? Yang pertama tulang, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, atau tulang jari kaki. Apa bahasa latinnya? Ada tulang jari kaki atau palanges ya. Nah, tepuk tangan untuk semuanya hebat. Ya, baik, untuk LKPD yang kedua, mengamati rangka pada tubuh manusia. Fungsi rangka apa saja? Yang pertama, sebagai ya, yang pertama sebagai penopang tubuh manusia. Yang kedua, alat gerak pasti. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Kurang jelas Ibu, yang keenam Sebagai penegak dan tubuh. sebagai penegak dan pembentuk tubuh. Tepuk tangan untuk semua hebat. Baik, untuk yang ketiga coba letak dan tempat tulang pada manusia. Yang pertama tulang pipa. Ada di mana tulang pipa? Ada di tulang tangan. Lalu bentuknya bagaimana tulang pipa? Bentuknya bulat lonjong. Baik, bagian ujungnya ada rongga. Baik, yang kedua tulang pipi. Bentuknya pipi Berbentuk atau berupa lempengan gepeng. Baik, biasanya ada di mana? tulang dada. Ada di Tulang dada. tulang dada.
sampaikan ya di Google Form penilaiannya. Baik, nah silakan, ini adalah akhir ya dari kegiatan penutup. Ibu berikan soal ya yang silakan kalian baca soal yang tertera, mengidentifikasi rangka yang terdapat pada tubuh manusia. Ya, soal pertama, perhatikan gambar rangka. Ya, bagian yang merupakan tulang rusuk ditunjukkan pada bagian yang mana? A, B, C, D. Yang mana? Yang A. Baik, terima kasih kalian. Kemudian ada pernyataan di bawah ini, silakan. Ada pernyataan melindungi organ internal, lekat otot, tempat pembentukan sel darah, tempat menyimpan kalsium fosfor. Ya, pernyataan di atas yang merupakan fungsi dari rangka tubuh manusia yang mana? Coba Oktara, yang mana? Yang D. Baik, terima kasih Oktara. Terakhir ya, perhatikan gambar tulang di bawah ini. Bentuk tulang pipa pada gambar di atas ada pada mana? Bentuk tulang pipa A, B, C, D ada di mana tadi? Di bagian tulang. Ayo Bima silakan. Di bagian mana Bima? Tulang pipa ada di bagian. Iya, di mana? Di yang A. Betul, tepuk tangan untuk kalian. Silakan. Dari pembelajaran hari ini silakan beri kesimpulannya. Dari 4 kelompok ada yang bisa menyimpulkan? Baik, Oktara perwakilan kelompok 4 silakan berikan kesimpulan materi sistem gerak yang kita pelajari hari ini. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil pengamatan dari kelompok 3 yaitu kesimpulan saya dan kelompok saya adalah 1. Sistem gerak pada manusia adalah sistem yang berperan dalam pergerakan tubuh. 2. Organ penyusun dan pendukung gerak tubuh manusia akan bekerja sama sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, artinya sistem tubuh ini memberikan manusia kemampuan untuk bergerak dengan menggunakan tulang sendi dan otot. Tepuk tangan untuk iya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa mengulang kembali apa yang sudah Oktara tadi sampaikan? Yang pertama apa? Silakan. Iya. Iya, ada? Ya, yang pertama apa nah? Silakan. Jerwin, yuk. Baca. Gerak pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh. Sistem gerak adalah sistem yang berperan dalam pergerakan tubuh. Bagaimana anak-anak? Betul ya? Iya. Baik. Yang kedua, kesimpulan yang kedua. Organ-organ penyusun dan pendukung gerak tubuh manusia bekerja sama sesuai dengan fungsinya. Baik, betul sekali, Jerwin. Ya, tepuk tangan untuk Jerwin. Kepada kalian, terima kasih. Saya berikan reward yang sedang kali menjawab. Terima kasih. Iya, terima kasih. Yang tadi sudah diberikan. Iya, terima kasih nak. Terima kasih. Untuk yang lainnya jangan khawatir ya. Nanti setelah ini ya. Baik ya. Ketua kelas. Iya. Baik. Ya, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk penutup pembelajaran. Semoga apa yang ibu sampaikan, apa yang diskusi kita hari ini lakukan bermanfaat,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya membaca doa setelah belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kelas. Baik, anak-anak Ibu, terima kasih atas perhatian kalian. Ibu tutup pembelajaran ini dengan pembacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelumnya